Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-karim syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Mari sama-sama kita terus memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan nikmat Allah, Alhamdulillah kita bisa hadir di majlis ilmu ini. Majlis yang mudah-mudahan Allah turunkan sakinahnya, Allah turunkan rahmatnya, dan para malaikat selalu berada di orang-orang yang selalu istiqamah dalam majlis ilmu. Dan bahkan Allah menyebut-nyebut orang-orang yang berada di majlis ilmu yang di sana mereka menyebut nama Allah, mereka menyebut uh, ayat-ayat Allah dan wa yatadarrasuna bainahum, bahkan mereka mempelajarinya. Dan mudah-mudahan kitalah yang termasuk disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia tentang orang-orang dalam hadis ilmu itu. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jal untuk senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi calon penghuni surga, umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang bukan Allah, jamaah yang alhamdulillah sama-sama berada dalam bulan suci Ramadan, bulan istimewa, bulan yang di sana ada ampunan Allah. Kita bersyukur di pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Ayah Bunda bersama guru kita Abah Ruli dan juga Saudari Al-Jambari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan para guru kita, dan wabil khusus untuk Ustadz Ruli dan juga Ustadz Dodi tentunya. Dan Allah selalu berkahi mereka dan juga Allah limpahkan keistiqomahan dalam dakwah para guru kita. Dan jangan lupa ini doa juga untuk kita semua. Mari sama kita sisipkan dalam munajat kita dengan doa-doa untuk sahabat-sahabat semuanya yang hadir di majelis ilmu ini. Dan tinggal satu hari lagi, insya Allah di besok hari, hari Jumat, kita akan langsung berjumpa dengan para guru kita, tidak hanya lewat Zoom. Insya Allah di hari Jumat siang kita sudah mulai menjalani satu kegiatan, insya Allah program dari Majelis Keluarga Indonesia, yaitu Pesantren Kilat Ramadan yang rutin setiap Ramadan. Insya Allah kita akan terus menjalin silaturahim dengan para guru kita dan juga jamaah semuanya. Dan ini sudah yang keempat kalinya, Alhamdulillah, kita menyelenggarakan kegiatan Sanbat Ramadan ini. Dan Alhamdulillah dibersama oleh para guru kita, ada Mbah Ruli, ada Sadodi, salah satunya yang tentu mengisi tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga. Dan Alhamdulillah Sadodi sudah bersama kita. InsyaAllah, tabarakallah, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Ya, Ustaz. nah, ini posisi di mana, Ustaz? Masih. Masih di rumah. Alhamdulillah. Ramadan di rumah gimana, Ustaz, suasananya? Adem, Masya Allah. banyak banyak hujan kan jadi adem. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah besok di hari Sabtu ya, jadwal dengan Ustaz Rudi Insya kita Allah, akan insya Allah, insya Allah. sama-sama mendalami secara langsung bagaimana kalau tahun lalu saya teringat dengan bagaimana kita mengenali DNA keluarga kita, Ustaz. Ini insya Allah akan menjadi lanjutan ya. Apa setelah Ya, kita mengenal DNA keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Karena ya, seringkali stucknya di itu, saat sudah eh, mungkin mengenal karena ada panduan, ada bimbingan dari para guru kita, tapi so what next gitu, selain apa yang harus dilakukan. iya. Barangkali Kan udah mungkin kenal. Ya.
Kalau karena udah kenal jadinya nggak ini, udah kenalan kan udah cukup kadang-kadang kan ngerasa udah tahu gitu Udah kan, tahu ya. tahu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah. Asbahatum ya khairin, sadadi. Bisurur, bisurur. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Baik jamaah, Masya Allah kalau udah guru kita hadir ya saya harus minggir dulu nih. Dan nanti jadi yang akan memandu bagaimana obrolan penuh hikmah ini yang tentu mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang penuh hikmah dari para guru kita. Saya persilakan kepada Ustaz Dodi Al-Jamari. Hafizahullah Ta'ala. Syukran jazakumullah wa rahmatullah fi kulli hayatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya kalau ada Satrul ini pengen ngobrol aja, nggak mau opening panjang-panjang. Saya ada, Pangapunten Ustaz, di mana posisi sekarang? masih di rumah. Ah, Masya Allah. Taib. Eh, kita mesti bersyukur nih, Ustaz. Ramadan tinggal separuh. Alhamdulillah kita mesti dikasih sehat walafiat, seger waras. Eh, dikasih nikmat banyak. Masih bisa buka, masih bisa sahur. Sementara saudara-saudara kita mungkin di Palestina nggak seperti itu. Saudara-saudara kita di Aceh Tamiang, jenengan tahu sendiri kondisinya seperti Ya, apa. Eh, Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman dan berharap kita semua dapat syafaat beliau. Amin. amin Ustaz. Eh, ini kan insya Allah tanggal 6 kita mau eh, apa istilahnya? Kalau saya bilang me- menggarami laut. Jamaah kita ini kan tiap hari ngaji nggak ada kelarnya pagi malam pagi malam belum yang di lingkungannya sendiri mereka juga ikut pengajian yang sifatnya tadarus apa segala macam. Apa nih tahun ini sanlat yang akan Abah Haruli berikan ke eh, Ahibatifillah di MKI ini? Ya, Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz Dodi dan jamaah yang lain, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya nggak tahu nih, kita sudah ngomong tinggal separuh atau sudah separuh itu kan. Uh, Hmm, ya kan ini ka- kalau kata tinggal, apalagi kan nanti ujungnya, wah, Lebaran kurang sebentar lagi nih gitu kan. Nah ini yang menurut saya. Jadi mungkin hari ini sudah tidak kalau jamaah MKI saat ya, jamaah MKI udah nggak cocok ngomong sudah ngaji berapa juz, itu udah nggak cocok. ya, 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 Orang pendino ngaji gitu kan, tiap ya, hari ngaji. Tapi sudah Ramadan ini sudah merebah kita sejauh mana nih? Nah, hmm, ini kalimat itu yang mungkin perlu kita kita tanyakan gitu kan. ya, Sejauh mana nih Al-Qur'an bisa menemani kita? Al-Qur'an sudah menjadi apa namanya ngobrol sama kita. Nah, ini mungkin pertanyaan itu yang lebih pas kepada jamaah MKI. Itu yang menurut saya jadi hari ini jadi titik awalnya dari situ. Jadi kalau ngomong jumlah, saya pikir yang setiap sama tuan guru setiap hari udah kan sudah gitu kan itu ya. jam setiap hari jam berapa tuh sore nih setiap sore kalau Sering nggak salah cepat. sudah jam 4 sudah dengan tuan guru belum nanti ininya belum nanti kajian-kajian lainnya Masya Allah tabarakallah jadi Ya. hari ini sudah tidak um, makomnya saya bilang makomnya udah bukan makom nanya jumlah lagi gitu tapi ngomong sudah berubahnya segimana nih gitu 15 hari ini kebiasaan apa nih yang sudah kita bangun karena kalau udah 2 minggu ini berarti kan kebiasaannya udah hampir netep nih Seth. Kan ada teori yang 7 hari ada teori 3 hari ada tujuh Ya, hari ada dua puluh ya, satu hari kalau kita udah pakai teori 7 hari saja sudah netep nih berarti sudah ada banyak hal baru yang hari ini kita dapatkan gitu itu Seth. Dari situ itu mungkin baik. Jadi mielinnya udah mulai mulai ke bentuk ya. Apa otot otot terlatihnya iya udah mulai ke bentuk. iya iya Eh, betul ini Ustaz, nggak tahu ya. Saya sih selalu berusaha ngelihatnya dari titik yang pesimis. iya Banyak orang banyak orang ngaku tadarusan. nah Tapi mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Ngaku tadarusan. Begitu ditanya, ngapain Bu? Mau ke masjid.
ada acara apa? Ada tadarusan. Begitu coba lihat di masjid siapa ustadznya atau siapa ustadzahnya, loh Iya, kok nggak ada? Katanya tadarusan. Begitu saya lihat, oh ternyata cuma tasmi, ternyata ya, cuma tahsin pun tidak. Jadi cuma baca gantian, habis itu Assalamualaikum, kita mulai dari ayat sekian sampai ayat sekian. Habis itu terakhir Sadaqallahul adzim subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai besok ya Ibu. Assalamualaikum, bubar. Loh, ini ya, bukan tadarus ini. Kalau tadarus setahu saya kalau merujuk kepada surat 3 ayat 79, tadarus itu kalau jenengan kan lebih paham dari saya. Tadarus itu kan ya dirosah, ada dirosahnya. iya, Dirosah itu berarti pelajaran. Berarti kalau iya, tadarus itu mengambil pelajaran dari iya, Al-Quran itu. Kan kalau di eh, surat 3 ayat 79 itu kan di bagian akhir ayat itu kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kunu rabbaniyin wa bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. iya, Itu mengambil pelajaran. iya, Ternyata yang tadarus nggak tahu ya, saya mungkin versinya beda, nggak tahu mungkin gurunya beda apa, beda beda ilmu, beda apa, nggak tahu. Yang saya pahami tadarus itu ada ustadznya, dia menjabarkan isi ayatnya, tidak hanya diterjemahkan, tetapi kalau ada tafsirnya dibuka tafsirnya, kalau ada asbab nuzul dibuka asbab nuzulnya, kalau berkaitan dengan hadis tafsir bil hadisnya, nanti ketemu sama asbab burut dibuka asbab burutnya, bagaimana pendapat ulama mengenai itu, terus how to pick and apply Al-Quran and Sunnah into the real life. Yang iya, yang saya pahami tadarus itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar ritual dari A'udzubillahi minasyaitonir ke Sadaqallahul Adzim gitu. iya. Kan nanti ya memang kan ininya dari kata darosa, jadi ya darosa. Ya, Kalau nanti madrasah itu tempatnya, nah hmm, dirosah pelajarannya. ya, Kan kalau tadarus itu aktivitasnya nanti kan ya. sebagai Gurunya aktivitas. mudaris ya. Iya, godaranya mudaris. Ini yang hari ini eh, gesernya jauh gitu, Hmm, gesernya hmm, jauh, hmm. gesernya akhirnya jadi mohon maaf jadi sekedar, saya bilang jadi sekedar Ya, tasmi, jadi sekedar tasmi, jadi sekedar apa namanya mau coba tilawah. bareng gitu kan, Ya, tilawah, tilawah gantian gitu, kadang-kadang banter-banteran gitu kan, mohon maaf ya, kadang-kadang iya mohon maaf itu ya, sering kali gitu kan, ya yang bagus, saya bilang bagus, ya, tetapi ya, ya, eh, ya, di satu titik oke, saya bilang tetapi akhirnya ini menggeser makna, akhirnya menjadikan hanya sekedar mungsa monotok gitu loh, ininya ya, di situ. Nah, ya. akhirnya saya bilang tadi, kalau kita ngomong berapa banyak, sudah banyak, Masya Allah. Hmm, Tapi akhirnya apakah itu akan merubah kita? Nah, ini pertanyaan, karena kalau tadi ya terusun tadi, orang mengambil pelajaran itu berarti kan orang mikir. ya, Orang mikir, oh iya iya kan gitu kan, oh iya ya, oh ternyata, nah kan akhirnya kan ada gitu, aha momennya ya, ada gitu, aha momennya ya, ada. Nah ya. inilah yang menurut saya yang apa namanya, yang kita kurang apalagi di titik anak-anak kita. Hmm, Kadang-kadang, nah seringkali siapa yang hatam sekali nanti dapat hadiah. Ya bagus, saya bilang itu bagus. hmm. Di titik itu bagus. Tetapi apakah hanya sampai di titik itu saja? Ini yang perlu kita renungkan. Jangan sampai akhirnya pada titik ini kita ya berbanyak-banyak bagus. Berbanyak nggak salah dan itu dianjurkan sekali. Itu Ya, dianjurkan sekali. Tetapi bagaimana kita sekarang lebih gitu loh. Kalau kita ngomong itu istilahnya naik level lah gitu. ya. Jadi me- menginteraksikan diri dengan Al-Quran itu tidak hanya sekedar ritus, tidak hanya Betul, sekedar ritual. Ya betul. udah, yang penting kita baca Quran aja. Makanya kadang-kadang saya kalau nanya sama orang, udah ngaji? Udah. Mana kapan nggak pernah datang kajian? Oh, enggak, saya nggak kajian, saya nggak datang. Tapi kalau ngaji, saya ngaji, ngaji pribadi. Oh, maksudnya tilawah. Jadi maksud saya itu ngaji itu mengkaji gitu. Jadi ini masalah mesti pakai bahasa apa ya ngejelasin ini? Wong kajian itu beda sama ngaji kan gitu bahasanya. Jadi Iya, iya, "Loh, iya, kok iya. jadi kok jadi beda ini gitu. Sebetulnya memang mohon maaf sekali lagi mohon maaf.
iblis itu segitu ganjelnya mencegah kita untuk memahami dan menjalankan isinya, Ustaz. Iya, karena kita yang kita itu kan dulu ini kan dengan kembali lagi Ustaz ya. Kita tuh dari kecil memang diajarkan dengan cara membaca saja kan. Hmm. Tidak ini kan dengan cara mengkaji. Padahal kalau bagaimana eh, kalau kita ini kan ayat-ayat itu ada kauni, ada kauliyah kan nanti Ya, yang ya, ini kita ini kan nanti di sini kan. Akhirnya hari hari ini ayat kauliyah saja yang dan bahkan apalagi tadi kan ada eh, stigmatif bahwa karena ini ayat suci setan wedi. Nah, ini kan di akhirnya berhenti di titik itunya saja gitu loh. ya, Akhirnya apa? Penggalian maknanya nggak dapat. Akhirnya apalagi tadi udah kalau kan apalagi tadi kayak udah disampaikan, baru berarti kalau nggak tafsir wah berat banget ini. Harus punya kitab tafsirnya, ya, harus ininya, harus wah ini jadi ya, berat nih. Kita tuh kan levelnya level amah orang awam ya orang ya, awam tuh ya, nggak. Nah ini akhirnya yang seringkali jadi apa namanya jadi pembenaran. Kalau bahasa sekarang ini menormalisasi. Nah ini yang ya, terjadi. Jadi di kalangan di keluarga kita sendiri pun ini sering terjadi. Jadi banyak yang merasakan bahwa oh cukup di sini aja deh. Ini pun sudah setan udah takut. Apalagi nanti pakai ya, dalilnya itu pakai dalilnya rumah-rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah. Nah itu kan nanti setan datang kalau makanya dibacain Al-Baqarah kan itu kan apa sebatas nama itu. iya gitu padahal kan maksudnya kan tidak hanya sekedar itu kan Ya, ini yang kalau kita pakai apa namanya contohnya asarnya apa namanya dari Imam Ahmad itu kan Imam Ahmad waktu itu memberikan meruqyah pakai ada yang kesurupan istilahnya gitu kan di waktu Imam Ahmad lagi ngajar nih sendalku bawa gitu kan nyampe ke sana lihat sandalnya Imam Ahmad aja langsung langsung apa namanya langsung lari pergi itu jin ya. setan lagi pergi jinnya. Tapi ketika Imam Ahmad sudah meninggal, kemudian dibawain sandal ya kata jinnya ngapain santai aja lagi orangnya udah nggak ada. Karena ketakutnya bukan pada sandalnya. Nah ini hari ini saat ini menurut saya seringkali kejebaknya kita itu pada kesakralannya. Ini kan sudah sakral, ini sudah luar biasa. Dan Ya, tadi yang akhirnya mohon maaf, apakah kita sudah hidup bersama Al-Quran atau kita sudah menghidupkan Al-Quran? Nah, ini yang jadi pertanyaan yang kadang-kadang jadi kayak kelihatannya kita hidup bersama, maksudnya bersebelahan gitu. Al-Quran ada di sebelah gitu kan. Dan depan saya ini ada mushaf, ini berarti kan kita udah hidup bersama gitu kan. Tapi ketika ada masalah, eh, datanglah pada konsultan-konsultan. Kalau ada kesulitan kan, padahal di depannya sudah ada, di depannya itu sudah ada jawaban Al-Quran. gitu. Nah, Ya. gitu. Apalagi ketika baru mulai baca Quran, baru ini baca terjemahannya, begitu ketemu Ali Imran ayat 7, ini ketemunya ayat mutasyabihat. Wah, lo masih nggak? Nah, Wah, ya, nanti malah salah. Udah kita baca aja, nggak usah. Wah, jadi malah ketakutan sendiri nggak karuan. iya. Nanti kalau nggak belajar nggak ada gurunya nanti nggak keblinger. Nah, gitu kan Hmm, akhirnya. Nah, ini ya. juga ini stigmatif yang menurut saya Itu jadi was-was setan juga ya, Ustaz? pasti Ustaz. Di tingkat Oke, awal bagus ya, membuat kita belajar, tapi di tingkat lebih lanjut sedikit saja kegeser akhirnya apa ya wes lah mendingan nggak usah. Nah, ini loh kan di situ akhirnya nanti motivasinya dua. Ketika itu terjadi, motivasinya udah berarti saya harus nyari kan gitu kan atau ya, jangan akhirnya ya sudahlah nggak usah belajar sekalian gitu karena ini yang fatalis itu yang jadi masalah ya, ya. Begitu dengar apa orang-orang akademisi mentafsirkan ayat Al-Quran itu minimal setidaknya punya 14 ilmu ikutan. Kita mesti punya ma'ani, mesti punya balago, iya mesti punya waduh, waduh itu langsung menciut pelan-pelan gitu ya, aduh, aduh, iya aduh, aduh gitu. iya itu akhirnya dan mohon maaf Ustadz yang seberapa kali juga ya ada juga yang terjadi di sisi lain ada yang fatalis juga nanti kalau ada masalah buka Quran merem buka 7 ayat. Wah, gue banget tuh. Ya. Nah, di sisi lain, oke, tapi di sisi lain juga masalah ini, saya bilang gitu. Kalau memang dianggapnya, ya bagus itu, apa namanya, tawasul bil Quran itu bagus-bagus Iya, saja. iya, Itu kan amalannya Ali ya, amalannya Ali. iya, Cuma,
tidak sesederhana itu juga gitu loh. Maksud saya Ya, bahwa inilah, nah akhirnya makanya kenapa akhirnya Quran itu ketika dipahami oleh semua orang dengan dimaknai semua orang, akhirnya ada Maurus Bushel yang akhirnya dia masuk Islam gara-gara membaca ayat Quran, mengkaji ayat Al-Quran. Nah, inilah hari ini bagaimana seorang Umar bin Khattab itu kan gara-gara tadi kan dengar dengar Al-Quran, tiba-tiba dia langsung, loh kok ya, begini? Nah, seperti inilah, tersengat ya. iya, inilah yang hari ini kita kita apa namanya, kita bisa nggak ya, kita bisa nggak ya seperti itu. Kalau kemarin kita udah ngomong DNA nih keluarga itu begini, wis keluarga itu begini. Nah, sekarang kita ngomong sebenarnya kan sudah ada apa namanya, buku panduannya. Pertanyaannya buku panduannya bukan hanya sekedar sudah dibaca belum, tapi sudah dipahami atau belum. Hmm. 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 Karena tadi kalau Ustadz Holis bilang, dulu kita sudah belajar dan sudah kenal DNA keluarganya masing-masing, udah tahu. Keluarga saya itu begini, begini, begini. Oke. Nah, kita sekarang ada manual booknya. Manual booknya itu digawe apa enggak? Nah, itu. Ya. Sudah, Ustadz, sudah dibaca, kita sudah khatam. Ramadan ini sudah khatam 3 kali. Oh, Masya Allah, bagus. Hmm. Paham nggak? Nah, nah langsung, Mak, yo kan nggak bisa Ustaz, saya itu balaghahnya juga ngerti, saya itu nggak ngerti ini lah. Oke, begitu. Oke, baiklah seperti itu kan. Nah, ini yang perlu kita kulik-kulik. Insya Allah besok detailnya besok ya. Tapi hari ini sudah Baik, kita mulai. baik. Itu nanti kita belajar sampai nasah mansuh sampai gitu ya? Enggak. Wah, enggak Ustaz. Kita nanti kalau gitu nanti kan kemarin udah ada pesanan Bubar. dari dari apa namanya, kemarin dari bendahara udah ngomong jangan berat-berat ya Ustadz ya. Siap, saya bilang, saya langsung golek sing rewingan, saya bilang langsung aduh Benar, apa ya yang sih ringan aja, Bah. Jangan nah berat-berat. itu kan, nah Kasihan, kan, beban hidup udah berat soalnya. nah kan, katanya ini aja takut BBM udah mau naik lagi kan, jadi jangan yang berat-berat katanya Betul. gitu. Lebaran bentar lagi soalnya. Iya, apalagi itu waktu yang krusial Ustaz, waktu duha itu kan, habis Masya mana Allah. mana Iya, itu iya, itu iya, iya. sambil Itu khusyuk besok. pasti, Pak. Banyak yang khusyuk. Khusyuk banget itu sambil sambil gini, Masya Allah Ngangkat dengerin. genset nanti. Untungnya suara saya itu tidak bagus-bagus amat. Jadi kalau suara saya merdu itu takutnya jadi pengantar tidur gitu kan. Tapi kalau besok ternyata banyak yang tidur, oh berarti suara saya bagus banget itu. Wis wayahe jam segitu tuh waktu-waktu krusial jam 7 sampai 9. Ala kulli Iya. hal gini, Ustaz. Ya, Apakah nanti kita perlu bawa modul-modul tertentu atau kita minimal bawa bawa Al-Quran kita sendiri atau gimana, Ustaz? cukup bawa Al-Quran sendiri. Kita Oke, kan besok, siap. besok kan sudah bawa Al-Quran ya dengan Ya, mushaf yang ada terjemahnya ya. Nanti saya sebenarnya ingin ini saja, ingin apa namanya, bukan memberikan contoh, enggak. Kita mencoba aja bagaimana sih caranya kita mengkaji Al-Quran bersama keluarga. Caranya gimana, enaknya gimana. Nanti ya, mungkin ada beberapa hal yang nanti kita langsung pendekatannya teman-teman langsung aja nyari. Nah, nanti sambil, nah nanti kita mungkin ada metodenya lah. Saya bilang metode yang sederhana saja agar memudahkan teman-teman untuk bisa tadi ngobrol dengan Al-Quran. Nah, kita ngobrol dengan Al-Quran. ya, Apalagi tadi sekeluarga ngobrol dengan Al-Quran. Nah, itu kan menjadi lebih ini lagi gitu. Masya Allah. Saya ada ini, Ustaz. Ada eh, makalah, ini sorogan Ya, lah istilahnya. ya, Eh, ada 2 malam yang istimewa, ya, yang ketika yang satunya bicara Isra Mi'raj, yang satu bicara tentang nuzulul Quran. Dan dua-duanya itu malam hari. ya, Saya akan bahas tentang 2 malam itu, di mana intinya nanti adalah di 2 malam itulah kemudian eh, komunikasi kita kepada Allah itu kalau tidak dialogis, maka kita akan menjadi memahami monologis. hmm, Jadi kalau ditanya, biasanya ya taunya kalau berurusan sama Allah itu monologis. Ya udah ya, kita terima aja apa adanya. Padahal sebetulnya Allah SWT sudah berdialog dengan kita. ya, Memang nggak langsung kayak Nabi Musa, memang nggak langsung kayak ke Rasul SAW lewat Jibril. Tetapi Al-Qur'annya itu adalah kalam Allah yang kemudian jika kita tidak berusaha untuk memahaminya, ya
salah paham, salah ngerti, nggak nggak tahu maunya Allah kayak apa, dan akhirnya kita menentukan berdasarkan hawa nafsu, bukan lagi Hmm. mengikuti apa yang Allah SWT inginkan. Ini kan celakanya saya nggak tahu celaka 12 sampai celaka 13 itu kalau gitu. Nah itu jadi nah ini akhirnya pun di sisi lain akhirnya itu terjadi dengan kita. Kita itu selalu dalam tanda kutip menjadikan agama itu dogmatis. Tidak ada dialog. Karena kita tuh merasa Al-Quran itu isinya perintah semua. Ya, Nggak ada ngobrol sama kita sama sekali. Akhirnya kita ke anak pun menjadikannya, ini perintahnya hmm, begini. Pokoknya ini. ya, Pokoknya baca Al-Quran. Pokoknya udah gitu. Nah, kata pokok itu kan berarti kan sudah menisbikan dialog ya, sudah menghilangkan ya, makna dialog itu. Padahal dalam Quran itu pertanyaannya kan banyak, hafalan, hafalan takilun, misalkan Allah hmm, mengatakan gitu. Terus kemudian Allah men-challenge dengan siapa yang tadrusun, siapa yang mengambil pelajaran itu kan orang ngobrol gitu loh. Ini gayanya kayak ngobrol, gayanya naratif dan kemudian ada obrolan-obrolannya. Nah, ini yang hari ini sebenarnya yang terjadi yang kayak tadi yang Ustaz sampaikan sebenarnya ini menjadi PR kita, PR umat itu di situ. Nah, baik, iya ini yang jadi perlu kita ini kan bersama ya. Semoga nantinya kita bisa di Ramadan ini kita sudah bisa banyak merubah banyak hal, tidak hanya sekedar merubah angka bilangannya. Memang betul ya, memang apa namanya? Kenapa saya kemarin juga ini, kenapa sih selalu di Islam itu banyak kuantitatifnya banyak? Karena memang ukuran yang paling standar yang itu, yang paling ya, gampang di situ. Sama dengan nanti kenapa jamak itu hubungannya dengan jarak, bukan dengan beratnya. Karena berat itu ya, tidak bisa diukur dengan objektif. Nah, cuma itu kan selalu bab minimalis. ya. Bab minimal, jangan sampai akhirnya menjadikan, nah sampai kapan kita akan selalu di tingkat minimalis, minimal, minimal, minimal. Itu yang perlu kita ini. Gitu, Ustaz. Baik. Kita kasih ke Ustadz Holis, mungkin jamaah ada yang mau ngobrol sama kita, penasaran membahas apa sih nanti ini di sana tuh bakal kayak apa segala macam. Ustadz Khalis, tafadhal masykur, kita berbagi rahmat karena bocoran-bocorannya udah bocor banget ini. Nggak bocor halus lagi nih, bocor gede banget ini. Masya Kok Allah. dibocorin sekarang kempes ini habis. Masya Allah. Ya, baik, ini saatnya berbagi ya. Ini Afwan nih, rumah tiba-tiba mati nih, emang mati semua ini ternyata di komplek. Tapi jadi Oh, Masya suasananya Allah. jadi berubah nih. Kalau tiba-tiba saya gelap, mohon maaf, karena pakai Jangan-jangan efek emergency, itu, efek perang ya. emergency light. Masya Allah, Allah, Masya Allah. Baik, jamaah silakan nih yang ingin sharing. Tentu nih penasaran juga ya nanti yang sudah daftar hadir di Sanlat Ramadan ini. Kita akan sama-sama menyimak karena di hari Jumat sudah ada kajian juga Ustaz, dengan Ustaz Hasan Bisri insya Allah. Dan juga mengupas tidak hanya soal ruqyah ya beliau, tapi juga tentang Al-Quran dan puasa insya Allah juga ada Ustadz eh, Hasan apa Ustadz Ahmad Hanif juga nanti di sore harinya dan juga ada Ustadz eh, dan Bob Haikal insya Allah juga akan hadir. Ustadz Sahal juga insya Allah akan hadir nih. Mudah-mudahan Ustadz Dodi juga bisa gabung nih untuk buka bersama di di hotel insya Kayaknya Allah. nggak bisa kalau buka bersama. Karena Hmm. nggak puasa. Insya Allah. Insya Baik, Allah dan di besok malam paginya. hari Yang paginya insya Allah gabung. insya Allah akan ada juga tarawih bersama, ada tausiah juga, ada Tuan Guru Suparman, ada Ustadz Saifullah Abu Bakar, Masya Allah. Dan biasa di jam 2 kita akan dibangunkan ya untuk sama-sama tahajud bersama juga. Dan biasanya di subuhnya juga ada tausiah dari Tuan Guru. Nanti jamaah-jamaah yang di luar pun yang tidak bisa hadir atau mungkin karena alasan jarak ya, kayak di di NTT, kemudian Bu Nirwana kan di Padang gitu ya, nggak mungkin bisa menghadiri juga. Nah, tetap insya Allah akan kita live kan juga, di saat kita akan
Mudah-mudahan tidak ada hambatan, akan streaming juga, akan kita share gitu di Zoom gitu bersama para guru kita, dan mudah-mudahan juga nanti kajian dengan Ustadz Tulu dan juga Ustadz Dodi juga bisa kita lakukan streaming juga ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Amin. Allah mudahkan secara teknisnya begitu ya. Tapi jangan sampai kemudian jadi karena ada live-nya kemudian tidak ikut ya yang begitu. Ini alasan, ini hanya untuk mengakomodir jamaah-jamaah yang jauh yang tidak mungkin bisa hadir gitu ya. Baik, silakan jamaah ingin sharing. Eh, Ini ada Azlan nih nanya nih. oh ada sebentar di chat ya. Apa bedanya tadarus sama tadabbur Quran? Enggak Ustaz. Hmm. Nih, kalau secara umum sebenarnya sama saja ya, sama saja. Cuma tadi karena kenapa dikatakan tadabbur sekarang hari ini, karena tadarus sendiri itu sudah mengalami pergeseran tadi. Jadinya akhirnya dibuat kalau saya melihatnya pada akhirnya eh, munculkan walaupun sebenarnya dua-duanya kalimat itu ada dalam Al-Qur'an, ada juga Ya, ya, ini tapi sebenarnya kalau secara umum itu ya mirip-mirip saja, sebenarnya sama-sama saja. Kalau di ngomong perbedaannya sama, cuma memang hari ini kalau saya melihatnya pada tingkatan istilah itu diseringkali di istilah apa namanya di istilahnya itu ya tadi, kalau tadarus itu sudah cenderung pada ngajinya saja. Kalau tadabur itu nanti akhirnya ada namanya tadabur itu kan dari dabaro ya, ininya bagaimana tabarok. nanti Hmm. ya nanti Hmm. akhirnya ya memberi catatan lah, dalam tanda kutip memberi catatan atau mengambil hikmah gitu kan, sama sebenarnya secara umum sama ini, cuma tadi perbedaannya hari ini istilahnya tadarus itu hanya pada karena itu udah mafhum di semua orang mengatakan ya udah tadarusan itu Ya, ya tadi ya, ngaji, Baca ya, nah, tilawah saja gitu ya. baca iya, tilawah saja, itu sudah, itu Hmm. yang hari ini sudah jamak terjadi, ya. itu yang itu jadi itu Jadi di sini. jadi salah kaprah ya. Iya. Apakah mungkin kalau kita merujuk kepada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah ketika Ramadan ini, kan Rasulullah tadarusan sama Jibril alaihissalam saja. Apakah memang kalau yang namanya tadarus itu harus tidak sendirian? Artinya ada guru yang mengajarkan, ada murid yang kemudian juga ada semacam dialog gitu mungkin ya. Karena Iya, Rasulullah ketika tadarusan sama Jibril alaihissalam itu ya tentu tidak hanya tidak hanya tasmi ya. Ya mungkin kita memperkirakan begitu gitu ya. Ada satu dialog antara Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam. Gimana, Saudara? Kalau kalau dari sisi tulisan ya, tadarus sama tadabbur. Tadarus itu lebih ke baca, tadabbur itu lebih kepada mengambil makna. Karena kalau eh, tadarus itu ke dirasah, kalau Mengkaji tadabbur ya. itu iya, kalau tadabbur itu lebih kepada dabar tadi. Dabar kalau salah satu pecahannya derivasinya adalah dubur. Dubur itu kan di belakang. betul Jadi kan? begitu tadabbur itu memperhatikan yang di belakang ayat itu ada apa. Artinya hikmahnya kita Hmm. pretelin. Sehingga tidak hanya sekedar membaca tetapi memaknai apa yang ada. Di Al-Fatir 29 kalau nggak salah. Iya, itu ada bagian yang kemudian kita bisa baca. Azlam mungkin bisa baca surah Al-Fatir ayat 29. Sama itu surah Muhammad ayat Surat 24. Muhammad ya, Afala yatadabbarul gambar Quran. Al-Quran. Gitu. Jadi beda antara pemahaman makna yang tadabbur kalau kita mengambil itibar gitu ya, mengambil itibar, tapi yang dirosahnya karena sebetulnya gini, salah salah kaprah istilah aja. Jadi kalau di pertanyaan yang kedua, kalau ngikutin tadarus cuma baca dan mengambil bacaan Al-Quran tanpa ada ustadzanya, apakah sia-sia? Enggak, sama sekali enggak sia-sia. Ini manfaat banget, manfaat banget. Tapi yang kita mau berdua garap di tanggal 7 jam 7 sampai jam 9 yang krusial itu adalah bagian yang kemudian kita tidak hanya sekedar membuat tadarus itu ya cuma sekedar yang tadi salah istilah gitu. Padahal mentadaburi itu adalah bagian yang kemudian sebetulnya tadarus dan tadabur sama, prinsipnya Ya, sama. Prinsipnya sama. Cuman mengambil pelajarannya itu kita betul-betul deepening apa istilahnya? Deepening meaningnya itu sehingga gini, kalau kita ditanya mana yang lebih tinggi kedudukan akhlak di surga atau bacaan Al-Quran?
pasti kita semua sepakat bahwa akhlak yang lebih tinggi. Jadi artinya kalau kemudian kita ditanya, kita mau berhenti sampai cuman baca doang banyak-banyakan kata Ustaz Ruli tadi gitu, atau mau memahami sampai level kepada ngerubah akhlak kita. Nah, kalau ngerubah akhlak kita, kita akan lebih tinggi dari sisi surganya dan itu lebih manfaat kepada begitu banyak orang. Kalau kalau tadarus itu yang difahami sekarang adalah cuma sekedar tilawan, dengerin teman-teman kita khatam bareng-bareng dalam tanda kutip gitu. Kamu juz sekian, kamu juz sekian, kamu juz sekian. Begitu udah 30, hore kita khatam. Padahal yang baca orang. Gitu kan ya. Itu kan cuman apa euforia sih menurut saya gitu ya. Terus gini, eh, sama kalau tadarus yang difahami oleh sebagian besar orang Indonesia itu sifatnya pribadi, nggak ada kolektifnya. Tetapi kalau yang tadabbur itu membentuk akhlak sehingga akhlaknya akan mempengaruhi orang lain dan dia akan menyebarkan positive vibes buat sekitarnya. Jauh lebih bermanfaat ketimbang dia cuma tadarus doang. Gitu kira-kira. Tolong koreksi kalau keliru, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi itu ini yang hari ini kita kita apa namanya, kita ingin agar kita naik level lah ya. Jangan sampai akhirnya ya saya bilang tadi bahwa jangan sampai Ramadan itu pertanyaannya ya dalam tanda kutip ya, dari dulu itu lagi sudah ini sudah dibahas kok itu kan gitu. Sesederhana bahwa keluar darah waktu Ramadan itu batal nggak sih? Muntah batal nggak kan? Akhirnya Ya, kan ya, ya di situ terus akhirnya ininya. Nah, kalau kita dalam tanda kutip membaca tapi nggak masuk dalam hati, ya dia memasukkan dalam hati kalau kita mengambil pelajaran saja tidak mentafakurinya. Akhirnya kan tidak apa namanya, tidak membentuk berpikir, akhlak. tidak mau tidak akhirnya ya tadi akhlaknya jauh dari Al-Qur'an padahal Ya, mohon maaf kalau ngomong kalau hufaz itu berapa banyak, hufaz juga banyak, ya, tetapi ya. ya kita bersyukur alhamdulillah ya di tingkat itu kita bersyukur dan kita tidak menafikan itu. Tetapi kita berharap hari ini di tingkat kita, di tingkat keluarga-keluarga kita bagaimana akhirnya ada dialog-dialog itu yang kita harapkan. Nah, itu yang sebenarnya ininya di situ gitu. Ya. Gitu, Ustaz Khalis. Baik, saya lampirkan juga nih beberapa ayat yang berkaitan dengan kata tadabbur ya. Oh, Masya Di Ya, Allah. surat Sad di ayat 29 nih. Kitabun a'udzu minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi Ya, wa litadzakkaru ulul albab. Kemudian dalam untuk surat diambil Muhammad di ayat pelajarannya ya. 24 ya. Hmm. Wala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Baik, jemaah itu mungkin mudah-mudahan jadi pencerahan untuk kita semua ya. Naik level itu penting ya. Kita kan sudah Ramadan, udah berapa tahun ya Ramadan kita? tergantung umur ya, tergantung umur kan itu. Tergantung umur ya. Yang meningkat cuma baju, Ustaz, sama Iya. sajadah. Kopi ada yang sama mau kena. Baik. Silakan yang sharing. Teh Nina mungkin dari Bandar Lampung nih bisa sharing. Menyimak Ustadz. Oke. Jadi mungkin yang lain ada silakan kalau ada yang lain. Kalau soal tadi Ya. antara bagaimana pelajari Al-Quran ini selalu ini saja. Apakah memahaminya secara tematis atau kemudian urut atau mungkin ada juga yang berdasarkan turunnya Al-Quran gitu kan ya dari mulai pertama atau berdasarkan urutan mushaf itu apa yang terbaik dalam mempelajari Al-Quran. Nah, ini akhirnya ada ngomong konten, ada ngomong konteks kan. Ada ngomong konten secara konten, makanya seringkali kita di wilayah masih konten. Makanya masih tahsin ya, mempelajari bacaan dan itu bagus dan kita ngomong belajar dengan tartil itu bagus banget dan tidak sangat betul sekali. Bahkan hari ini itu kita lakukan. Saya juga masih belajar gitu kan. Nah, tapi di sisi lain di situ apakah nanti dalam tanda kutip perubahan itu akan dari situ? Ya, itu kita perlu perlu ini karena tadi sebenarnya kalau bilang oh dari mana kita pelajarinya? Kalau mungkin bab sistematika ya, sistematika belajarnya kalau saya lihat hari ini juga jangan sampai terjebak di situ. Karena nanti gitu, kalau untuk para duat ya kalau para duat, para dai itu sistematika nuzul kalau di dulu Allah yarham
Ustadz apa namanya Abdullah Said misalkan dari Hidayatullah membuat metode namanya SNW ya, sistem mereka nuzul, bekal-bekal para dai mulai dari nanti dari Iqra itu, kemudian dari Iqra nanti akhirnya turun perintah, nanti langsung dari Muzammil kemudian Mudaththir segala macam nyambung ke sana. Ya, bekalnya dai itu seperti itu. Tapi kalau hari ini bagi orang awam saya bilang tadabbur itu semua ayat Al-Quran kita bisa tadaburi sebenarnya atau kita tadarusi gitu kan, tadarusi, dan akhirnya Al-Quran itu akan, dan gini loh indahnya Al-Quran itu, setiap orang dengan pemahamannya itu bisa mendapatkan apa pelajarannya masing-masing. Itu yang Ya, indah itu di situ. benar, benar. Dia Itu yang Jamiul Kalim gitu bahasanya iya tuh. iya betul, iya betul betul. Jadi itu yang hari ini, jadi akhirnya jangan sampai kita juga tadi seringkali maksud saya, oh kalau nggak gini itu nggak pas ya. Seringkali saya bilang saya Hmm, itu kan hmm, bukan, hmm. saya bukan anti tools ya, saya bukan anti Ya, tools, tapi jangan akhirnya kita itu karena di satu ini yang akhirnya yang paling itu yang ini loh, gitu kan? Nggak gitu juga. Nanti ya, itu makanya ya. bagaimana Meninggikan kita, malah. ya malah ya semuanya betul, tapi memang pada tingkat konteksnya berbeda-beda bagi ya itu di situ Ustaz Halis. Ada yang menarik, Ustaz. Jadi Iya, Umar bin Khattab itu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah akhlakku sudah seperti surah Al-Baqarah? Itu Rasulullah SAW diam agak lama baru jawab, sudah, akhlakmu sudah seperti surah Al-Baqarah. Jawabannya Umar ini mengerikan buat saya. Baik, saya baru mau pindah baca surah Ali Imran kalau akhlak saya sudah seperti surah Al-Baqarah. Itu langsung, waduh, saya tahu saja belum ini. jangan-jangan kita baru di lembar pertama udah gugur, Ustaz. Tahu saja belum saya, Ustaz. Iya, iya. Udah gugur Itu ininya, langsung, waduh, kualifikasinya. nggak bisa lanjut ini karena akhlak saya masih belum tahu ini. Dari surat 1698 aja belum selesai bilang saya. Masih masih jadi hamba hawa nafsu ini masih. Ya, Jadi kadang-kadang melihat itu, wah ini mesti belajar lagi. Dan lebih menakjubkan lagi begini, Ustaz. Begitu kita belajar satu ayat yang satu, itu ayat yang lain itu makin kita ngeblank, Ustaz. Aneh ya, ngerasa gitu ya, nggak tahu deh. Ketemu ya, yang ini, oh ini gini. Terus yang ini gimana? Yang ini gimana? Ini jadi ibarat kita itu kayak nyelam di dasar lautan gitu. Makin ya, ke dalam, makin ketemu khazanah biota laut yang entah berantah yang makin nggak jelas, makin makin aneh, makin unik. Kan kalau kita hmm, istilahnya apa namanya nyari ilmu itu ibarat kita nyemplung ke laut gitu. ya, Itu kalau di pinggir-pinggiran baru kena hawa-hawa amis gitu. ya, Nanti begitu nginjak nginjak pasirnya kaki kita kena terumbu karang, masuk ke air sedikit semata kaki ada bulu babi apa landak laut itu. ya, Nanti begitu kita pakai snorkel baru kelihatan anemon-anemon sama ikan-ikan kecil itu. Makin kita pakai diver, pakai scuba dive itu kelihatan yang lebih gede-gede lagi. Makin kita pakai eskavator yang lebih mumpuni untuk pakai kapal selam segala macam untuk ketemu yang gede-gede itu ya ya. paus biru apa segala macam itu makin ke dalam makin ih makin nggak jelas gitu jadi saya ini mempelajari ilmu itu terutama Al-Quran itu masih baru kena angin-angin amis gitu Zat. Ya, betul. Nah, ini yang makanya tadi ini kan akhirnya sangat sangat subjektif di tingkat ini. Tingkat ini cukup subjektif, dan bagaimana hari ini kita terus mau untuk mengkajinya, terus mau mentadaburinya, mau mentadarusinya, Ya, ya kan dengan. Nah, ini dan Allah ternyata sudah ngasih modalnya, hmm, akalnya. ya, ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan afala tatafakkarun, afala Afla ta'qilun. afla Nah, yang ini kan. tanturun Iya, kalau tanggung turun. Nanti ini yang jadi kata kuncinya. Jadi hari ini kita bukan menjadi, kita nggak mau ngapa-ngapain kok sebenarnya. Kita itu mau mendekat dengan Al-Quran. ya, Nah, kita mau ya, mendekat dengan akhirnya bagaimana? Apalagi tadi hari ini kita ngomongin keluarga. Nah, metode gampang yang kayak gimana sih yang ternyata ngobrolin mendialogkan Al-Quran itu
mentadarusi Al-Quran bersama keluarga yang mungkin yang efektif bagaimana sih? Ya. Silakan boleh di sini boleh bercerita juga ya, kalau mau bercerita silakan. Jadi apakah sudah ada agenda mentadarusi Al-Quran bersama keluarga? Karena nanti gini, kalau sama yang bertanya anak sudah ngaji, sudah di sekolah sudah ngaji. Apalagi nanti kan hari ini fans-fans Ustadz Dodi banyak banget tuh anak-anak kecil juga gitu kan. Kalau lagi habis ini kan fansnya banyak banget tuh. Nah, kan itu udah luar biasa itu kan hari ini kalau kita jadi imam sholat atau jadi jadi ngisi kultum itu habis itu dikejar-kejar anak-anak gitu kan tanda tangan gitu kan. Itu. Nah, itu sebenarnya hari ini. Nah, kita berharap dari sini, berarti besok kajiannya berat banget. Enggak, kok tidak ada yang berat kalau kita memulai dari pemahaman yang sama. Kita mulai pemahaman di sini ya bahwa Al-Quran itu bagaimana Al-Quran sebagai syifa. Kalau kita sendiri nggak ngerti, karena hari ini jangan sampai akhirnya dikenal sebagai rajahnya. Raja ditulis, masukkan air, diminum lah. Ini kan jadi, mohon maaf, jadi fatalis akhirnya gitu. Itu kan itu yang terjadi kalau kita hanya cenderung pada membaca teksnya saja tanpa tahu maknanya. Gitu. Oke, Bapak Ibu mohon izin, ini mumpung belum ditutup, saya ngajak Bapak Ibu buka surat 54 ayatnya yang ke-17. Coba. Ustadz Ruli nggak boleh ikutan baca. Ada yang udah ketemu? Monggo silakan. Ya udah. Mangga, Mbak Din. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Itu dua-dua ya? 17 kan udah? Itu dua-dua barusan itu. Coba cek dua-duanya. Yang barusan ayat 17. Iya, dua-dua itu. Oh, maksudnya ayat 22. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan Surat ancaman-ancamanku. 54. Lukman. Iya. Surat Sebentar. 54. Surat 54. Al-Qamar. Surat 54 ayat 17, 22. ayat 17 kan? Surat ayat 22. Ayatnya 22. Afwan, surat Al-Qamar. Al-Qamar 22. Al-Qamar 22. Al-Qamar ayat 22. Walaqad yasarna Al-Quran. Sorry. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Itu 32. Ini mah sengaja. Coba 32-nya, coba 32. Sebentar. Sama ya bunyinya. Iya, sama semua. Iya, 40. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 40 apa 40? Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Coba. 4 kali Allah bilang, sungguh telah benar-benar dimudahkan. Ada nggak yang mengambil pelajaran? Mudah kalau mau gitu. Sampai ketemu hari Sabtu deh. Kemudahan seperti apa yang akan dipaparkan sama Ustadz kita, nanti kita bahas. Insyaallah. Afwan, udah jadi izin Ya, tanya. monggo. Masya Allah gitu barusan gitu ya, sampai 4 kali diulang gitu walaupun dikerjain dikit. Tapi Masya Allah gitu. Kodullah tahun ini kalau saya pribadi sama anak-anak itu lagi ngambil Samila series gitu ya. Itu dari Ustadz Umar Mita itu adalah tema tahun Ramadan kali ini adalah tentang amalan hati gitu. Masya Allah gitu ternyata ya saat ini Dina baru bisa comot-comot tadabur ibaratnya bisa dibilang seperti itu, belum bisa berurutan gitu karena memang sesuai dengan series. Kalau tadi Ustadz Kholis nanya yang
soal tematis, tapi jadi mungkin lebih ke tematis ya jatuhnya ya gitu. Jadi untuk tahun ini temanya itu gitu, dan masya Allah gitu ternyata kan untuk tahun ini kan basic sekali gitu, maksudnya pelajaran yang beliau sampaikan gitu urusan itu, karena memang untuk Kolbun Salim itu ya prosesnya nggak mudah, dan itu memang akar dari segala akar gitu, entah untuk kita sehat afiah dalam hal jasmani maupun rohani gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu, Ude, karena terkait tematis tadi gitu, apakah kita apa ya ibaratnya, satu apakah boleh gitu, maksudnya karena disesuaikan dengan kondisi jiwa kita ya yang pasti, itu yang pertama apakah boleh, yang kedua Al-Quran itu kan diturunkan pasti dari Allah ke Nabi Muhammad gitu lewat Jibril, itu kan berurutan ya antara wahyu pertama dan seterusnya gitu. Apa sebaiknya kita seperti itu? Yang ketiga, kalau Dinam saat ini belum tahu gitu. Urutan urutan wahyu Allah itu diturunkan seperti apa gitu, maksudnya dari satu sampai yang terakhir itu apa gitu, itu bisa dicari di kitab mana gitu kalau boleh ngasih nasihat. Jazakallah khair. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kitab Al-Quran Nuzuli itu ada di India, tapi nggak dipakai sama ulama. Yang tadi Ustaz Ruli bilang, dari mulai 5 Iqra, kemudian ke Al-Muzammil, baru ke Al-Mudathir, dan seterusnya. Itu Al-Quran Nuzuli, nggak dipakai. Nggak dipakai untuk sebagai pembelajaran, karena itu sifatnya takhusus buat Rasul SAW dari urutan yang memang ya sudah given by God-nya begitu. Hebatnya Al-Quran itu Anda temukan di ayat yang mana saja selalu kita punya inspirasi. Gak tahu saya. Monggo Ustaz. Nih, betul. Jadi yang tadi bahwa akhirnya membuat tematik, misalkan, oh nanti kita fokusnya, kan ada sekarang kita itu memang orang mengkajinya ada yang ayatul ahkam misalkan gitu kan, khusus ahkam, ada yang ini ya, ya kebutuhan sih saya bilang, makanya tadi mengajinya, kalau membacanya ya kita membacanya semuanya kita baca, dan dari situlah sebenarnya semuanya bisa kita tadaburi, semuanya bisa kita tadarusi, dan dari situlah semuanya akan mendapatkan insight-nya masing-masing. Nah, ini sebenarnya bagi seorang ilmuwan ada juga seorang dokter, ada yang ini, semua akan mendapatkan hikmahnya dari yang dia baca. Nah, ini yang sebenarnya nantinya. Jadi kita tidak akan mengkhususkan pada satu ini, tapi ya udah semuanya, karena di semua tempat ada pelajaran, dan semua tempat ada hikmahnya, dan semuanya akan mendapatkan pemahaman sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya. Inilah yang menjadi tadi kemudahannya di situ, keindahannya di situ. Ini yang menjadi apa namanya, bahwa masya Allah, karena inilah wahyu dan inilah manual book. Kalau manual book itu kalau ini manual book untuk semua orang dengan segala kondisinya masing-masing. Ya. Gitu. Izin share, Ustaz. Monggo, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran ini, setiap kita mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda yang sudah terinternalisasi di dalam keluarganya masing-masing, saya kira ya. Ya. Jadi Al-Quran itu, bagaimana sebuah keluarga berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan hanya sebagai sebagai ritual membaca bacaan kitab suci, tetapi mestinya sebagai teman hidup gitu ya, barangkali sebagai teman sahabat hidup, dan sebagai bimbingan wahyu yang kemudian membentuk ritme, membentuk etik, membentuk iklim emosional di dalam keluarga itu. Jadi saat Al-Quran itu berada, dihidupkan di dalam keluarga, kemudian dia menjadi
akar perbincangan, bagaimana sebuah keluarga berbincang tentang wahyu gitu, bagaimana keputusan diambil berdasarkan wahyu, bagaimana sifat-sifat karakter anak-anak ditumbuhkan dengan bimbingan wahyu gitu ya. Uh, Atmosfer yang terbimbing selalu bertanya kepada ayat dan berkonsultasi kepada wahyu, itulah yang ingin dibangun barangkali oleh setiap keluarga yang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi menjadi spiritual anchor gitu dalam sebuah keluarga yang interaksinya dengan Al-Quran insya Allah terus menerus dibangun setiap harinya, ayat demi ayat. Karena kan di antara kita barangkali ya ada yang misalnya ingatan atau memori tentang Al-Quran itu kita anak-anak atau ditumbuhkan dengan apakah dengan kebiasaan katakanlah tilawah setelah sholat subuh barangkali atau setelah sholat isya gitu ya, atau kita dibesarkan ditumbuhkan dengan mendengarkan orang tua, ayah atau ibu yang membaca Quran alon-alon pada saat subuh atau menjelang subuh. Kemudian itu semua kan membentuk pengalaman batin anak-anak gitu ya. Dan anak-anak yang ditumbuhkan berasosiasi dengan bebunyian seperti itu, dengan suara di audio yang seperti itu, kan akan membentuk, kita mengharapkan ada tumbuh kehalusan dalam tutur lakunya gitu ya, dan kemudian menjadi tumbuh menjadi referensi, menjadi merasa memiliki ambaian seperti itu gitu loh di dalam keluarga. Seluruhnya menimbulkan barokah insya Allah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, bukan hanya sebagai sensing yang metafisikal aja, tetapi bahwa seluruh anggota keluarga itu kemudian mendevelop kesabaran, kemanusiaannya, mindfulness-nya itu dengan anchor wahyu dan ayat itu. Dan transmisinya dilakukan dari satu generasi ke generasi. Kalau kita recall kembali barangkali ya ingatan kita. Mungkin ibu mengoreksi bacaan tahsin dan tajwidnya anak-anak gitu. Lalu sang ayah menerangkan secara simpel ayat itu dalam makan malam mereka barangkali itu, atau si kakek barangkali menceritakan versi kisahnya dari Al-Quran para nabi kah atau fabelnya kah gitu dari yang ada diceritakan Al-Quran. Jadi semuanya punya peran masing-masing di dalam interaksi keluarga itu dengan Al-Quran. Kecil gitu ya, itu small act gitu. Tetapi ditransmisikan dari generasi ke generasi dengan kekhasannya masing-masing dari peran anggota keluarga itu. Masya Allah, mungkin jadi indah gitu. Temanya Al-Quran, tapi semua bisa dilihat dari sisi yang sangat berbeda. Jadi semoga kemudian Al-Quran ditumbuhkan jadi moral framework untuk kehidupan anak-anak tumbuh di dalam keluarga yang memang selalu bertanya kepada ayat dan berkonsultasi kepada wahyu tentang segala sesuatu, ya, tentang segala sesuatu, dan menjadikan pos utama untuk emotional dan spiritual healing dari seluruh keluarga. Jadi bukan healing yang dicari di tempat-tempat yang di luar rumah gitu ya, tetapi healing yang memang anchor-nya adalah wahyu, anchor-nya adalah ayat. Menjadi seluruh keluarga kemudian punya rujukan kalau sedang tidak baik-baik saja, mungkin membaca surat Ar-Rahman kan, membaca Al-Kahfi dan seterusnya, tapi rujukannya ayat gitu ya, ada spiritual anchor untuk mereka terus membersamai Al-Quran, bukan cuma membersamai tapi kemudian dibersamai Al-Quran dalam setiap episode hidupnya, pertumbuhannya. Jadi
Ini barangkali yang diharapkan dari seluruh keluarga ketika keluarga berinteraksi dengan Al-Quran dengan ikhlas, benar, hanif gitu ya, membacanya, kemudian berefleksi dari apa-apa yang telah dibacanya itu, kemudian mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Ini menjadi hubungan yang indah gitu, yang asik antara kita dengan Al-Quran yang lebih dari sekedar kitab gitu ya, lebih dari sekedar buku, tetapi dia adalah anchor dari setiap dimensi kehidupan dalam seluruh keluarga. Jadi semoga rumah yang disinari oleh Al-Quran itu bukan berarti juga um, sebuah rumah tangga yang sempurna, ya, tetapi yang terus-menerus kembali pada bimbingan ayat, terus-menerus berkonsultasi kepada wahyu, again and again, begitu lintas generasi. Mudah-mudahan begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Teh Nina. Masya Allah. Insya Allah. Ini dan dalam menjadikan Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk ini juga ada yang mempraktekkan ini apa namanya dengan cara situasional gitu ya. Artinya begini, ini sudah disebut dalam kalau Ustaz Nasrullah itu menggunakan konsep namanya garpu tala gitu ya. Kalau ada masalah apapun gitu ya, kemudian memohon kepada Allah bahkan dimulai dengan surat tobat gitu ya. Kemudian membaca Al-Quran secara acak Ustaz. Nah, ini Ya, nggak tahu nih bagaimana pendapat Ustaz Ruli dan juga Ustaz Dedi. Membaca secara acak, dibuka aja begitu, tiba-tiba Allah tunjukkan aja gitu. Yang dibaca pertama itu adalah ternyata petunjuk dari persoalan hidup yang dia ya. alami. Ini apakah ada yang praktekkan dan itu work itu bekerja gitu dengan Iya, tadi itu sebenarnya saya sampaikan di awal tadi bahwa ya itu ada aja ya, bahkan apa namanya di dalam bahwa kita tuh pasti akan mendapatkan yang kita cari. Kalau kita mencarinya via itu ya dapat saja, tetapi menurut saya jangan sampai pas ada masalah doang dong gitu kan. Nanti kalau tidak ada masalah baru datang gitu kan. Kayak kata Ude, Al-Quran itu bukan konsultan. Konsul kalau ada kesulitan doang gitu kan. Nah, tapi bagaimana akhirnya kita memang hidup bersama kan disingkatnya di situ. Disingkat itu saya bilang itu adalah amalannya Ali. Kalau di dalam ini namanya nanti tawasul bil Quran gitu ya. Ininya ada yang memaknainya seperti itu. Cuma dalam kondisi ini saya lebih pada titik bagaimana hari ini membangun habitualnya, membangun kesadaran, membangun kebersamaannya. Itu yang menurut saya jauh lebih lebih penting dan akhirnya itu pun dia ya tadi mengkoneksikannya, jangan koneksinya kalau lagi sibuk lagi puyeng-puyengnya doang gitu. Ya. Gitu. Kalau dari aneh, ini memang aneh melakukan itu, Zat. Nggih. Karena diajarin sama gurunya begitu. Buka aja Nggih. di mana ntar ketemu masalahnya. Punya masalah apa? Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, tunjukkan saya. Suruh buka. Ya, Dan betul-betul saya dapetin, ih Masya Allah, ih Masya Allah, ih Masya Allah. Satu kali pernah begitu, tiba-tiba ketemu ayat perang. Tutup lagi, ya Allah, aku minta petunjuk ayat perang lagi. Itu sampai 6 ayat. Ya. Perang ya, lagi, perang lagi, perang lagi, perang lagi. Maksudnya apa? Ini saya suruh perang. Perang sama apa? Baru saya kemudian, kayak saya suruh merangin hawa nafsu deh. ya, Daripada saya acak-acakan begitu, belajar belajar Al-Quran. Dari situ saya membongkar rasa malu saya untuk mulai belajar Al-Quran. Sebab ya, dari tahun 2000 sampai 2004 itu saya cuma baca terjemahan bolak-balik. Terjemahan toh, ya, nggak mau ngaji Arabnya, Zat. ya, Baca aja, baca terjemahan itu. Baca terus, oh ini ayat ini sama kayak ini gini, oh ini, terus gitu. ya, Selama 4 tahun. Begitu ya, 2004, ketemu sama metode Hataiyah. 2 jam bisa baca. Hah? Sulapan kali ini nggak mungkin lah. Coba datang ke situ. Cikini waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ngajar masih muda, kecil. Kan jadi makin minder ya. ya, Kita udah bangkotan begini diajarin sama bocah gitu kan ya. Tapi karena saya pengen belajar. Begitu duduk di hadapan dia, namanya siapa Pak? Apa segala macam ini itu. Oke, Bapak sudah ambil wudhu. Waduh, perlu wudhu ya. Ini kan bukan sholat gitu. Itu awal-awal saya belajar Islam tuh.
ambil wudhu, Ya, habis itu baca. Seperempat pertama ngenal huruf, seperempat kedua ngenal morfologinya, seperempat yang kedua baca tanda baca, seperempat yang ketiga. Terus itu begitu 2 jam saya disuruh lepas disuruh baca. Kebaca Ustaz. ya, Wow, langsung saya, wih, dahsyat ini. Jadi terus abis itu keranjingan jadinya karena sudah ngerti isinya lebih dulu daripada baca ya, Al-Quran, jadi kecanduan baca Quran itu. Masya Allah. ya, betul. Ya Rob, Ya, gitu Ustaz. Jadi aneh pelakunya Ustaz. Yang ya, dulu itu buka itu kekemplang sendiri sama ayat itu. Jadi begitu begitu kena kena ayat perang itu, maksudnya perang apa ini? Disitulah saya kemudian baru mulai belajar. Makanya ya, sampai mulazamah ke sana ke sini kemari apa segala macam gitu ya sudah sekarang bisanya cuma ngasih sorogan aja gitu. ya, ya. Gitu Ustaz. Kita, ya, kita akan dapatkan yang kita cari. Pertanyaannya kita nyari apa enggak? Ya, Kan gitu. ya. Di situ sebenarnya. Ya, dan mungkin yang harus diingat adalah Al-Quran itu bukan mantra, ya, Ya, Hmm. dan mantra eh, yang apa ya, ya mantra gitu. Tapi kita harus pahami apa ya, pesan, apa yang ingin Allah seperti udah tadi, apa ya, disuruh apa ya gitu. Jadi tidak berhenti pada baca terus, oh gitu, So harus what? menggunakan, hmm, iya, karena kan itu adalah uh, hanya akan bermanfaat bagi ulil albab ya, bagi orang yang menggunakan akalnya. Kita gunakan ini pesannya apa gitu. Jadi bukan mantra, bukan kartu tarot juga gitu ya, ya, yang kemudian dari situ kita ber apa literally gitu aja, tapi memang harus ya, ya. kita barangkali pelajari apa pesan Allah di situ. Itulah hikmahnya jadinya ya, mudah-mudahan. Masya Allah. Ya. Kita lanjut Kan, hari Sabtu insya Allah. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi di hari Sabtu. Jangan sampai kelewatan. Ya mudah-mudahan bagi yang mau berhalangan bisa menyaksikan Ikut live-nya. Zoom ya, live streaming nanti. Ikutan live-nya dari jauh. Iya ini lagi benar-benar nih. Mungkin disiapin ya Mas Nandar ya. Mudah-mudahan bisa ini kita harus memang mempersiapkan device-nya juga alat-alatnya untuk bisa melengkapi karena harus dua nih kayaknya nanti ada tektokan di guru kita Ustaz Dodi dan juga Ustaz Rudi ya. Bagaimana apa namanya acara yang kita gelar ini tentu bisa dinikmati oleh semua jamaah ya, baik yang memang hadir di majelis ilmu itu, tentu barokahnya luar biasa kalau yang hadir ya, karena itu beda ya. Ada ikhtiar langsung ketemu gitu kan dengan para guru kita dan mudah-mudahan Allah bukakan eh, pintu hidayah dan taufiknya. Tapi juga yang memang berhalangan karena alasan yang mungkin jarak dan lain sebagainya, tentu juga kita akan coba fasilitasi. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Secara teknis ini yang sedang kita siapkan ya. Mudah-mudahan dimudahkan semua jamaah bisa menikmati sajian ilmu dan hikmahnya yang tadi tadabbur Quran, tadarus Quran itulah yang sesungguhnya ingin kita coba apa namanya kampanyekan lagi Ustaz ya. Yang namanya Kalau tadarus sama Quran Mas ini. Nandar sih insya Allah nggak cuma device, dia bakal nyiapin eh, apa kerupuk bawangnya Mbak Din juga itu. Masya Allah. Alhamdulillah, mohon doanya semuanya ya jamaah yang bukan Allah. Tentu yang tidak hadir pun kita menunggu apa namanya. Kita nantikan selalu doa-doanya, dukungannya. Nah, karena kita memang berharapnya tidak hanya salat di Ramadan gitu ya. Jadi acara-acara yang sifatnya off air itu lebih sering dilakukan sehingga jamaah bisa menikmati yang bagi saya itu adalah ngalap berkahnya itu yang penting karena silaturahim langsung ketemu guru itu energinya beda itu saja. Ustaz tadi jadi kecanduan apa namanya baca Quran itu kita langsung ketemu ya. Coba ya dulu mungkin belum ada Zoom ya, tapi kalau langsung ketemu itu wasilah dengan keberkahan orang itu, kesolehan orang itu nular dan itu saya rasakan betapa ketika langsung ketemu dengan para guru ini lain gitu rasanya gitu ya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Ustaz ya. Ketika ketemu Selain Rasulullah itu kayaknya ya surga begitu dekat. Dan itu. Insya Allah, tabarakallah. ya, Alhamdulillah, ya, jazakumullah khairan katsira. Abah Ruli dan juga Akaldi, kita sudah ditemani ini selama sejam lebih. Dan mudah-mudahan Allah selalu terus berkahi kita
Allah Ya Rabbi. Amin. istiqamahkan kita, amin amin Allahumma amin. Ini di Ramadan yang masih ada waktu kita untuk terus semangat gitu ya untuk fastabiqul khairat. Jangan sampai kita lalai termasuk orang yang di celaka, yaitu orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.